Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berupa kesehatan, kesempatan berupa waktu yang luang untuk bisa belajar dan mengajar, dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran fikih. Lihat buku fikihnya di semester yang kedua. Sudah dibuka semua buku fikihnya? Baik, judulnya adalah di semester yang kedua, yang pertama, pelajaran pertama, halaman 65, perkara yang tidak membatalkan puasa. Ya, di semester pertama kemarin, ya, tahun 2020, kita sudah belajar apa-apa yang membatalkan puasa, ya, rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, kita sudah mempelajarinya. Di bab ini kita akan belajar tentang perkara yang tidak membatalkan. Dan biasanya orang-orang menganggapnya batal, padahal ini perkara tidak membatalkan puasa. Apa saja itu? Perhatikan. Dalam menjalankan ibadah puasa, terkadang ada hal-hal yang menurut sebagian orang dapat membatalkannya. Namun sebenarnya tidak demikian. Kadang kita menganggap ini perbuatan membatalkan puasa, tapi sebetulnya tidak membatalkan. Apa sajakah itu? Ya, nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Nah, hal-hal apa sajakah yang sebenarnya tidak membatalkan puasa? Apa sajakah batasannya? Mari ikuti pelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, sambil lihat buku, perhatikan. Yang tidak membatalkan puasa adalah makan dan minum karena lupa atau dipaksa. Ya, makan dan minum karena lupa atau dipaksa. Makan dan minum membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, ingat, tanpa ada yang maksa, maka batal. Akan tetapi jika dilakukan karena lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Contoh, kalian pulang sekolah, ya, biasanya awal-awal Ramadan itu kita masih suka lupa, ya, masih ke bawah-bawah bulan selain bulan Ramadan. Pulang ke rumah haus, kita minum, ya, langsung buka kulkas, langsung minum air dingin misalkan karena kondisi panas. Maka ini tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia lupa. Setelah sadar dia baru minum 1 gelas, dia ingat, ya Allah, saya sedang puasa. Maka puasanya tidak batal, puasanya tetap sah. Kenapa? Karena dia lupa. Begitupun orang yang dipaksa untuk makan dan minum padahal ia sedang berpuasa. Ya, ada orang dipaksa misalkan, ayo makan, tapi dia nggak mau. Ya sudah, kalau kamu nggak makan, misalkan saya bunuh kamu, misalkan. Sudah, dalam hal ini dia makan karena dipaksa. Atau kalian lagi tidur karena capek di bulan puasa, tidurnya mangap, sama adiknya dimasukin misalkan agar, ya, agar kan gampang ketelen. Ya sudah, akhirnya langsung masuk ke perut kita, ya. Maka hal ini tidak membatalkan karena dalam kondisi yang terpaksa atau dipaksa. Dalam kondisi demikian, makan dan minum tidak membatalkan puasa, karena hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga keselamatan dirinya. Orang yang makan atau minum karena lupa atau dipaksa tetap wajib melanjutkan puasanya. Ada di Rasulullah SAW di situ, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba, kata Rasulullah, falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Ya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia sedang berpuasa, barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan dan minum, kata Rasulullah, falyutimma saumahu, maka
lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya. Fa innama, karena sungguhnya demikian itu, ya apabila kalian lupa makan atau minum, at'amahullahu wa saqahu, sungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum kepadamu, ya kepadanya. Jadi nggak batal. Yang kedua, muntah tanpa sengaja juga tidak batal. Muntah yang dilakukan secara sengaja membatalkan puasa. Namun jika orang berpuasa tiba-tiba muntah tanpa sengaja karena pusing, mual atau faktor lainnya, maka puasanya tidak batal dan dia harus melanjutkan puasa. Kata Rasulullah SAW, man dara'ahul qaw wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un. Siapa yang muntah tanpa sengaja di saat ia sedang berpuasa, maka tidak perlu mengqadanya. Jadi nggak apa-apa. Dengan syarat ya nggak sengaja, bukan sengaja mencium bau-bau yang nggak enak ya. Yang ketiga, mandi dan berendam di air, boleh ini juga ya, mandi. Ya, karena memang kita puasa kan haus, biasanya kita lebih sering mandi, tapi awas masuk angin ya, karena kondisi kita perut sedang kosong. Di sini juga Rasulullah SAW ya, riwayatnya Sahih Imam Abu Dawud dan Ahmad. Langsung bacakan saja artinya biar cepat. Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika di Al-Ajraj, beliau menuangkan air di kepalanya di saat beliau sedang berpuasa dikarenakan dahaga atau panas. 4. Berkumur-kumur dan istinsyak, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung atau istinsyak sekandarnya saja tidaklah membatalkan puasa. Ya, kalau kita sedang puasa mau sholat boleh kita istinsyak ya, seperti kita mau wudhu tuh ya, tapi jangan keras-keras masukkan air ke hidung dan ke mulutnya ya, sekedarnya saja. 5. Melakukan tindakan medis tertentu ya. Melakukan tindakan medis tertentu dalam kondisi terpaksa tidaklah membatalkan puasa. Tindakan medis yang dimaksud seperti memakai celak mata, obat tetes mata, suntik, dan menjadi donor darah. Hal tersebut boleh dilakukan ketika sedang berpuasa ya, boleh ya. Yang keenam, luka dan meneteskan darah. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa jika ada orang berpuasa mengalami luka hingga mengeluarkan darah, maka puasanya menjadi batal. Padahal tidak ya, tidak sama sekali membatalkan puasa. Sebab darah yang keluar karena luka tidaklah membatalkan puasa seseorang. Yang ketujuh, mencicipi masakan. Boleh, ini untuk ibu-ibu ya, ibu kalian boleh mencicipi masakannya saat berpuasa. Tinggal diludahkan lagi, tinggal dikeluarkan lagi. Sekedar mencicipi, sudah asin belum, sudah manis belum kolaknya ya, bikin tehnya sudah manis belum, boleh, tapi nanti dikeluarkan lagi ya, jangan langsung ditelan ya. Misal kalian ikut nyicip, misalkan coba dicicip manis enggak, terus langsung ditelan ya, ini membatalkan puasa ya. Sekedar dirasakan oleh lidahnya dan tidak ditelan hingga melewati kerongkongan, yaitu 7 hal yang tidak membatalkan puasa. Jadi perhatikan dan jangan sampai kalian menganggap itu semua membatalkan puasa. Baik, nanti seperti biasa evaluasinya halaman 68, 69 dan 70 ya. Ada ya 68, 69, 70 kalian kerjakan dan dikirim ke Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.